Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mendiskusikan tentang hukum termodinamika pertama, hukum termodinamika yang pertama dan konsekuensi-konsekuensinya. Ini cakupan bahasan kita akan kerja hukum termodinamika yang pertama, energi dakhil, aliran panas, kemudian kesepadanan energi mekanik dan panas, lalu kapasitas panas, kemudian transformasi panas dan entalpi, lalu persamaan energi, kemudian eksperimen Gay-Lussac-Joule dan Joule-Thomson, kemudian yang terakhir adalah tentang siklus Carnot dan mesin panas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bahasan pertama, yaitu tentang kerja. Di dalam mekanika kita mengenal ada prinsip-prinsip energi, kerja dan energi, ya, atau sering juga disebut sebagai usaha, prinsip usaha dan tenaga, ya. Nah, kita mengenal bahwa persamaan dasar dari usaha itu adalah W ini sama dengan F kali S, ya, F kali S. Nah, ini kalau kita turunkan kita akan punya dW ini sama dengan dF kali S. Nah, karena besaran-besaran di dalam termodinamika yang sering kita jumpai itu di dalam pengamatan, dalam eksperimen, kita sering menjumpai besaran-besarannya adalah P, tekanan, kemudian volume, lalu kemudian suhu, maka kita perlu mengubah variabel atau besaran fisika Fs ini menuju ke sini, ya. Nah, kita ingat bahwa ada hubungan antara gaya dengan tekanan, ya, bahwa P ini sama dengan F dibagi dengan A, sehingga kita punya F ini sama dengan P kali A. Maka kita punya dW ini sama dengan D dikalikan dengan PAS. Nah, kita tahu bahwa A ini luas permukaan, satuannya berarti meter persegi, terus kemudian S ini satuannya adalah panjang. Jadi ini satuan meter persegi, terus kemudian satuan panjang, berarti kita mendapatkan bahwa ini satuannya adalah panjang pangkat 3, ya, panjang pangkat 3. Berarti kita mendapatkan kalau dalam SI satuannya meter kubik. Maka ini artinya bahwa ini adalah volume, ya, bahwa ini besaran volume, ya, luas alas kali perpindahan, ya, perpindahan jaraknya itu. Jadi kita bisa membayangkan bahwa ini sebenarnya adalah volume kalau untuk nanti di dalam termodinamika itu. Dengan demikian AS ini bisa kita ganti besaran volume atau V. Maka kita bisa mendapatkan bahwa dW ini sama dengan P dikalikan dengan dV, ya. P dikalikan dengan dV. Nah, ini besaran yang kita dapatkan, ya. Jadi kita mendapatkan bahwa dW ini sama dengan P dV di dalam termodinamika ini. Nah, selanjutnya di dalam termodinamika ini ada konvensi tanda atau ada perjanjian tanda, ya. Jadi kita bisa membayangkan fenomenanya itu adalah kita punya bejana, terus kemudian di sini ada katup. Misalkan ini gasnya di dalam itu, kemudian katup ini, ya, katup ini bisa dinaik turunkan, ya, bisa dinaik turunkan. Yang ketika katup ini dinaik turunkan, maka volumenya bisa berubah, tekanannya nanti juga bisa berubah. Nah, di dalam termodinamika ada konvensi tanda bahwa kerja itu akan bernilai positif, ya. Kerja bernilai positif, jadi nilainya positif jika, yaitu dW lebih besar daripada 0, jika kerja itu dilakukan oleh sistem. Jadi jika kerja dilakukan oleh sistem. Jadi ini adalah sistemnya. Sementara yang di luar ini adalah lingkungannya. Jadi kalau kerja dilakukan oleh sistem, jadi sistem yang melakukan kerja, maka nanti nilai kerjanya bernilai positif. Sementara itu, jika kerja bernilai negatif, dW lebih kecil daripada 0, jika kerja dilakukan pada sistem, ya. Jadi jika kerja dilakukan pada sistem. Jadi jika ada sistem ini, terus kemudian kerja itu dilakukan terhadap sistem, maka nanti kerjanya itu nilainya negatif. Jadi kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat
atau mengingat-ingat dengan baik bahwa di dalam termodinamika kita akan selalu bersentuhan. Ini ada sistem, terus kemudian di luarnya ini adalah lingkungan. Jadi jika sistem itu yang melakukan kerja, ya, sistem melakukan kerja, maka ini W-nya ini positif. Nah, ini ilustrasi grafik, ya. Ini adalah ilustrasi grafik tentang kerja atau tentang usaha ini. Ini volume, terus kemudian ini tentang tekanan, ini sumbu tekanan gitu. Jadi ada perubahan volume dari VA menuju VB ini. Nah, di sini ini sekian ini yang diarsir ini adalah perubahan volumenya, yaitu sebesar dV. Perubahan volumenya sebesar dV. Kemudian prosesnya, ya, dari VA menuju VB ini juga ada perubahan P, tekanan, ya, tekanannya dari sini, terus kemudian ini adalah tekanan akhirnya itu. Nah, ini ilustrasi tentang kerjanya. Jadi usaha W sama dengan atau DW sama dengan PdV ini kalau kita integralkan kita akan punya ini W, terus kemudian kita punya integral PdV, ya. Integralnya berarti dari nilai A ini adalah VA, kemudian nilai B ini adalah nilai VB ini. Jadi kita punya W ini sama dengan integral dari A ke B untuk fungsi P dV ini. Nah, ini nilai integral ini, ya. Nilai integral ini kalau kita lihat di sini ini adalah luas kurva yang diarsir ini, ya. Nah, luas arsiran ini P, ini nilai P, ini dV, maka ini adalah nilai P-nya, ya. Jadi ini adalah nilai luas yang diarsir ini atau nilai luasan di bawah kurva ini. Jadi ini adalah nilai usaha atau nilai kerjanya. Nah, ini di bawah ini adalah contoh, ya. Contoh perhitungan kerja. Contoh perhitungan kerja pada kasus sederhana, yaitu pada gas ideal. Nah, ini prosesnya adalah proses isobaris di mana nilai P sama dengan tetap. Maka kita punya bahwa W ini sama dengan integral integral PdV dari A ke B gitu. Karena nilai P-nya tetap, maka P-nya bisa keluarkan di sini, ya. Jadi kita hanya punya integral dV, ya. Integral dV yang perlu kita selesaikan, sehingga kita akhirnya punya P dikalikan dari integral dV dari A sampai B gitu. Maka kita punya ini nilainya adalah V dari A sampai B. Kita punya berarti VB minus VA, ya. VB minus VA. Jadi kita punya W-nya ini sama dengan sekian ini integral. Nah, proses atau usaha untuk proses isobaris itu. Kemudian bagaimana kalau prosesnya adalah isotermis, ya, isotermik. Di dalam proses isotermik kita akan menemukan bahwa grafiknya semacam ini, ya. Kita ingat kembali bahwa persamaan gas ideal ini adalah PV sama dengan nRT, ya. Maka W sama dengan integral PdV, maka kita perlu ganti nilai P itu sama dengan nRT per V gitu. Berarti integral dari A ke B ini nRT dibagi dengan V dikalikan dengan dV. N, R ini bilangan tetap atau konstanta, kemudian T karena prosesnya isotermik maka T ini juga tetap, ya. T-nya nilainya juga tetap. Sehingga bisa kita keluarkan di dalam proses integral ini, sehingga akhirnya kita nanti hanya punya nRT dikalikan integral dari A ke B untuk fungsi dV per V. Nah, integral dari 1/V dV ini nilainya adalah ln, ya. Jadi kita punya ln VB per VA ini. Nah, ini nilai usaha untuk proses isotermik.
bagaimana kerja di dalam proses-proses yang lain atau dalam format-format yang lain. Misalkan kita punya kerja yang dilakukan oleh kawat yang dia mengalami tegangan ya. Jadi kawatnya dikakukan atau diregangkan begitu ya. Jadi kawatnya dikenai tegangan ya. Maka nilai usahanya atau nilai kerjanya adalah dW sama dengan ya, dW sama dengan minus FdL ya. Minus FdL. Kita ingat kembali bahwa tadi nilainya adalah dW ini sama dengan Fds ya. Fds. Kemudian bagaimana kerja di magnetisasi atau di vakum. Kemudian ada kerja untuk di elektrik ya. Dan seterusnya ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kerja yang tergantung pada jejak. Kerja yang tergantung pada jejak. Kita perhatikan ini. Ini sumbu volume, sumbu X-nya ini adalah sumbu volume, terus kemudian ini sumbu Y-nya ini adalah sumbu tekanan gitu. Ada satu proses dari A ke B ya, dari A ke B. Dari A ke B. Proses ini kita lihat itu ya bisa melalui jalur 1 atau melalui jalur 2 ya. Bisa melalui jalur 1 atau melalui jalur 2 untuk menuju dari titik A ke titik B ini. Nah, kita akan mengecek begitu bagaimana kerja atau usaha di dalam proses ini melalui dua jalur ini, apakah nanti sama atau berbeda. Nah, kita ingat kembali bahwa persamaan usahanya adalah W sama dengan integral PdV ya, dari A ke B begitu. Nah, secara matematik hasil integral ini merupakan luas di bawah kurva ya, luas di bawah kurva. Maka jelas sekali bahwa W untuk proses 1 ya, itu hasilnya nanti akan berbeda dengan W untuk proses 2 meskipun keadaan awal dan akhir itu sama. Jadi untuk W proses 1 itu ya, ini berarti integral, hasil integralnya adalah luas di bawah kurva. Berarti kita akan punya hasilnya adalah yang di sini, luas di bawah kurva. Nah, ini hasil untuk proses 1. Sementara untuk proses yang kedua, kurvanya adalah yang di sini, maka luasannya itu adalah yang ini, yang berwarna merah ini. Nah, hasilnya antara 1 yang berwarna biru dengan 2 yang berwarna merah, tentu saja nilainya adalah berbeda ya. Dengan demikian, kita bisa melakukan klasifikasi atau menggolongkan bahwa dW ini merupakan diferensial yang tidak eksak ya. Jadi dW ini diferensialnya ini tidak eksak ya, tidak eksak. Mengapa? Karena dia mengenal urutan ya, mengenal urutan. Kita ingat kembali bahwa diferensial eksak itu jika urutan itu tidak mempengaruhi ya. Jika urutan itu tidak mempengaruhi. Diferensial eksak ini jika urutan ini tak berpengaruh. Tak berpengaruh. Ternyata di sini bahwa urutannya itu berpengaruh ya. Mau lewat 1 atau lewat 2 ternyata nilainya berbeda ya. Jadi akhirnya dW ini merupakan diferensial tidak eksak. Berikutnya kita akan membahas tentang hukum termodinamika yang pertama ya. Tetapi sebelum membahas hukum termodinamika yang pertama ini, kita perlu mengungkapkan bahwa ada beberapa variabel-variabel selain variabel P, V, dan T di dalam termodinamika. Variabelnya apa saja? Ada variabel yang sering dituliskan sebagai dengan huruf U. Ini variabelnya dikenal sebagai energi dalam. Istilah lainnya adalah energi dakhil ya. Ini internal energi, energi dalam. Terus kemudian aliran panas atau Q. Ini aliran panas. Panas di sini harus dipahami sebagai kalor ya, sebagai bentuk energi, bukan panas sebagai suhu, ukuran suhu. Panas
yang memiliki lawan dingin seperti itu. Tapi panas di sini adalah kalor yang merupakan bentuk energi. Nah, di beberapa buku teks mungkin kita akan menjumpai bahwa aliran panas itu sering hanya ditulis sebagai panas saja atau kalor saja. Istilah lainnya adalah bahang, ya. Istilah lainnya adalah bahang. Nah, sekarang kita akan tinjau ya proses yang merupakan ekspansi bebas. Ya. Ekspansi bebas. Ekspansi bebas itu ya seperti istilahnya ya, ekspansi itu adalah perluasan. Ya. Kalau di dalam volume ya berarti penggembungan, ya semacam penggembungan gitu. Kalau perluasan kan untuk 2 dimensi. Kalau 3 dimensi mungkin istilahnya adalah penggembungan, pembengkakan kayak gitu. Nah, kalau kita memiliki sebuah tabung yang dia berisi sebuah gas tertentu kayak gitu, terus kemudian di tabung itu ada katup yang memisahkan dengan sebagian ruangan tabung itu yang dia dibiarkan kosong. Nah, ketika katup di sini ini atau sekat ini dibuka, maka gas yang ada di sini ini akan langsung mengisi, ya, akan langsung mengisi. Nah, ini yang disebut sebagai ekspansi bebas itu. Ya. Nah, diandaikan bahwa sistem yang kita pelajari ini, sistem yang kita dalami ini merupakan sistem yang terisolasi, ya. Jadi tidak ada panas yang masuk, ya. Jadi tidak ada panas yang masuk ke sini. Jadi dia terisolasi dari lingkungannya. Nah, pada proses ekspansi bebas, kita ingat kembali bahwa dW ini adalah sama dengan P dV, ya. Nilainya adalah dV sama dengan P dV. Pada proses ekspansi bebas ini kerja ini sama dengan 0, ya. Meskipun terjadi perubahan tekanan dan perubahan volume, ya. Meskipun terjadi perubahan tekanan dan perubahan volume. Nah, mengapa meskipun ada perubahan tekanan dan perubahan volume, tetapi nilai W-nya, jadi ada perubahan V, ada perubahan P-nya, tetapi nilai W-nya itu sama dengan 0. Karena di dalam fenomena ini, di dalam fenomena ekspansi bebas, ya, di dalam fenomena ekspansi bebas ini, perubahan volume dan perubahan tekanan ini merupakan akibat konsekuensi alamiah, gitu, ya. Dia merupakan konsekuensi alamiah yang ketika sekat ini dibuka, ya, sekatnya terbuka, begitu. Jadi akhirnya para ilmuwan itu bersepakat bahwa di sini itu nilai W-nya itu dianggap sama dengan 0, ya, meskipun ada perubahan tekanan dan perubahan volume, ya. Ada perubahan tekanan dan perubahan volume itu. Nah, sekarang kita akan tinjau kerja adiabatik, ya, proses untuk adiabatik ini. Di dalam proses adiabatik ini tidak ada atau sistem itu terisolasi, tidak ada energi yang keluar masuk, ya. Nah, nilai P ini sumbu vertikal itu adalah P, kemudian sumbu horizontal ini adalah V. Ini dari A ke B, gitu. Dari A ke D, ya, dari A ke D. Nah, kerja total dari proses adiabatik ini, W ini adalah integral dari A ke D, ya, dari A ke D atau tadi ini katakanlah kita ganti B saja, ya, dari A ke B, ya, untuk integral dari dW ini. Nah, kita tadi mengenal bahwa kerja ini adalah dW ini sebagai diferensial tak eksak, ya, diferensial tidak eksak, ya. Nilai W ini tergantung pada jejak, Nah, di dalam proses adiabatik, ya, di dalam proses adiabatik dW ini, di dalam proses adiabatik, ya, dW ini nilainya merupakan diferensial eksak. Maknanya apa? Maknanya adalah kerja itu memiliki nilai yang sama
untuk semua jejak proses adiabatik. Jadi umumnya dW itu adalah diferensial tidak eksak, ya, karena dia tergantung jejak. Tetapi di dalam proses adiabatik ternyata nilai W atau nilai dW itu nanti ternyata nilainya semuanya sama untuk semua jejak-jejak proses adiabatik itu, ya. Jadi kita harus hati-hati di sini. Jadi untuk proses adiabatik itu diferensialnya eksak karena apa? dW ini nilainya semuanya sama, ya. Nilainya sama untuk semua jejak, ya, untuk semua jejak proses adiabatik itu. Oleh karenanya, ya, oleh karena itu kemudian kita perlu mendefinisikan suatu besaran termodinamika yang lain, ya. Di mana besaran ini nanti dia sedemikian rupa sehingga, ya, kita perlu mendefinisikan satu besaran termodinamika yang lain, di mana besaran ini sedemikian rupa sehingga nanti, ya, beda nilai besaran ini, ya, jadi delta besaran ini, deltanya itu nanti merupakan kerja total, ya, kerja total semua proses adiabatik. Kerja total semua proses adiabatik itu. Kerja total untuk semua proses adiabatik itu. Nah, besaran ini kemudian nanti disebut sebagai besaran energi dalam. Nah, simbolnya adalah U, disebut juga sebagai energi dakhil, ya. Simbolnya adalah U. Jadi nanti kita akan mengenal bahwa delta U, ya, delta U ini sama dengan kerja total semua proses adiabatik ini. Nah, kita akan melihat skemanya yang lebih lengkap ini. Ya, ini skema yang lebih lengkap. Nah, ada proses ini, ya, di dalam grafik atau di sini kita akan melihat bahwa dari A ke B ini bisa melalui C, terus kemudian juga bisa melalui D. Nah, sekarang kita lihat proses-prosesnya. Proses dari A ke D ini adalah proses adiabatik, ya. Proses adiabatik dari A ke D. Saya kasih tanda merah, ya, dari A ke D. Nah, ini adiabatik. Adiabatik. Terus kemudian dari D ke B. D ke B ini merupakan ekspansi bebas, ya. Ekspansi bebas karena volumenya berubah, ya. Berubah total, berubah hebat sekali ini. Saya pakai biru, ya. Jadi dari D ke B ini ekspansi bebas. Ini merah. Terus kemudian dari A ke C ini ekspansi bebas, ya. Dari A ke C ini ekspansi bebas, warnanya biru. Ekspansi bebas. Terus kemudian dari C ke B, nah, ini adiabatik. Adiabatik, ya. Nah, ini adiabatik. Bagaimana dengan A, D, E? Jadi ADE ini adiabatik, ya. Nah, ini adiabatik. Terus kemudian dari E ke B, nah, ini adalah proses adiabatik dengan kerja disipatif. Nah, ini kita simpan dulu saja. Nah, jadi ADE ini adalah adiabatik. Kalau ADB adiabatik dan ekspansi bebas. Apa yang kita dapatkan dari ilustrasi atau ilustrasi fenomena termodinamika ini? Ternyata proses ACB, ya, proses ACB terus kemudian proses ADB, terus kemudian proses ADEB semuanya, ya, menuju dari A ke B ini ternyata semuanya membutuhkan nilai kerja yang sama.
ya. Ternyata semuanya membutuhkan nilai kerja yang sama. Nah, ini yang unik di proses adiabatik ya. Jadi di proses adiabatik ini dW atau W itu ternyata nilainya sama. Ya, nilainya sama untuk semua lintasan ya. Nilainya sama untuk semua lintasan. Ini yang unik di dalam proses adiabatik itu. Kemudian tentang aliran panas atau aliran kalor ya, simbolnya adalah Ki. Aliran panas atau aliran kalor simbolnya adalah Ki ini. Nah, untuk proses-proses yang non adiabatik maka dimungkinkan itu terjadi interaksi dengan sekeliling antara sistem ya, ini sistem, terus kemudian ini lingkungan. Untuk proses-proses non adiabatik dimungkinkan ada interaksi antara sistem dengan lingkungan itu ya. Jadi aliran panas itu bisa masuk atau keluar. Bisa masuk atau keluar. Kita bisa membayangkan itu semacam ini, kalau kita punya botol ya. Misalkan kita punya botol berisi air panas kayak gitu. Meskipun ini botol ini disekat dengan tabung kaca, tapi energi itu bisa keluar masuk. Buktinya apa? Nanti suatu saat air panas di dalam botol itu bisa mengikuti setara suhunya dengan udara di sekelilingnya ini. Nah, ini ada aliran masuk, ada energi yang keluar masuk begitu. Nah, kita bisa membayangkannya semacam itu ya. Jadi panas itu bisa keluar masuk kayak gitu. Demikian juga misalkan kalau kita di dalam satu ruangan banyak kacanya, siang-siang kita akan merasa bahwa udara di ruangan itu bisa terasa panas sekali. Energinya bisa masuk gitu ya, bisa keluar masuk untuk proses-proses yang non adiabatik ini. Nah, aliran panas yang masuk ke sistem ya, jika ada aliran panas yang masuk ke sistem, ini masuk ke sistem, maka Q ini akan sama dengan W minus W adiabatik. Kita bisa mendefinisikan itu bahwa Q itu sama dengan W minus W adiabatik itu. Dengan perkataan lain kita bisa menuliskan bahwa Q itu sama dengan W ditambah dengan delta U ya. Jadi kalau ada panas yang masuk, ini panasnya masuk ke dalam sistem ya, masuk ke dalam sistem. Maka nilai Q ini akan setara dengan W usahanya ditambah dengan delta U ini ya. Tambah dengan delta U. Delta U ini adalah energi dalam ya, perubahan energi dalam itu. Jadi energi atau kalor yang masuk itu akan sama dengan usaha ditambah dengan energi dalam. Jadi kita akan punya persamaan Q sama dengan W ditambah dengan delta U. Ini kalau kita analogikan ya, Anda punya uang saku, Q itu adalah uang saku Anda atau uang saku kita. Terus kemudian ditambah ini akan sama dengan uang saku yang diberikan oleh orang tua, itu akan sama dengan W ditambah dengan delta U. Delta U ini adalah energi dalam. Katakanlah ini adalah kepentingan pribadi kita ya, kepentingan pribadi kita atau kebutuhan pribadi kita. Nanti ditambah dengan W. Misalkan W ini adalah usaha ya. Berarti kalau kita misalkan ditugaskan orang tua belajar, maka uang saku itu adalah kebutuhan pribadi kita ditambah dengan usaha belajar kita ya, usaha belajar kita di kampus gitu. Jadi seperti itu kira-kira analoginya ya. Jadi uang saku yang masuk sama dengan uang yang dibutuhkan untuk kebutuhan pribadi ditambah dengan uang yang dibutuhkan untuk belajar di kampus itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Q itu sama dengan W ditambah dengan delta U. Nah, pernyataan ini Q sama dengan W ditambah delta U ini kemudian diabadikan ya. Kemudian diabadikan sebagai pernyataan hukum termodinamika yang pertama ya, hukum termodinamika yang pertama bahwa panas dari luar akan digunakan untuk kerja dan perubahan energi dalam ya. Panas dari luar akan digunakan untuk kerja dan perubahan energi dalam. Bagaimana jika panasnya itu
masuk, ya. Panasnya itu ya sama saja, ya. Mana saja. Kita juga bisa melihat bahwa hukum termodinamika yang pertama ini sebenarnya adalah istilah lain dari hukum kelestarian tenaga, ya. Jadi hukum termo yang pertama ini sebenarnya adalah hukum kelestarian tenaga. Hukum kelestarian tenaga. Jadi panas dari luar akan digunakan untuk kerja dan perubahan energi dalam. Dalam bahasa simbol kita menuliskannya sebagai Q sama dengan W ditambah dengan delta U. Nah, persamaan ini Q sama dengan W ditambah delta U. Kalau kita tuliskan dalam bentuk diferensial, kita akan punya dQ ini sama dengan dW ditambah dengan du, ya. dQ sama dengan dW plus du. Simbol-simbol ini ada aksen ini, terus kemudian tidak ada aksen, ini hanya menunjukkan ini diferensial eksak atau bukan, ya. Jadi kita tidak perlu dibingungkan dengan ini, bahwa dQ ini sama dengan dW ditambah dengan du. Baik, kemudian di dalam kajian tentang panas ini atau aliran panas ini ada kesetaraan antara panas dengan energi mekanik, ya. Kesetaraan ini nampak jelas, ya, di dalam hukum termodinamika yang pertama ini. Kesetaraan ini juga merupakan buah atau warisan dari percobaan dari Joule, ya. Percobaan dari Joule ini, bahwa dari hasil percobaan kita akan mendapatkan bahwa 1 kalori ini sama dengan 4,1858 Joule, atau kalau kita tulis menjadi kita tulis secara lebih singkat itu 4,2 Joule, ya. 1 kalori sama dengan 4,2 Joule, ya. Bagaimana kalau 1 Joule, ya? 1 Joule. Maka 1 Joule, ya, ini 1 per 4,2, ya, kalori. Maka 1 per 4,2 kalori. Kira-kira 1 per 4 itu sekitar 0,2, ya, sekitar 1/4 itu kan 0,25, ya. 1,1 dibagi 4,2 itu sekitar 0,24 kalori. Jadi kita bisa melihat ini, biasanya di sini sering kita bingung bahwa 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule. Dari huruf K ke huruf J. Kita ingat abjad itu, ya, H, I, J, K. Jadi kalau dari K ke J, ini dari besar ke kecil. 4,2, ini hurufnya angkanya besar dulu baru kecil dulu, ya. Jadi 1 kalori sama dengan berapa Joule? Dari K ke J. K ke J berarti dari 4,2, ya. Terus kemudian 1 Joule berapa kalori? Dari J ke K. Maka nilainya adalah 0,24. 0,24. Karena ini angka-angka yang digunakan semuanya sama, ya. 4,2, 0,24. Jadi ini salah satu cara untuk mengingat konversi ini. 1 Joule itu berapa kalori? J ke K, berarti dari kecil ke besar, berarti 0,24. Oh, 0,24. Dari 1 kalori berapa Joule? Dari besar ke kecil. Maka kita ingat kembali, berarti oh ini besar ke kecil, berarti 4,2. Begitu cara mengingatnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kapasitas panas, ya. Kapasitas panas atau kapasitas kalor. Sebuah benda yang dia atau sebuah gas atau suatu gas yang dia dipanasi, jika material itu tidak mengalami perubahan fase. Kita mengenal, ya, setidaknya kita mengenal ada 3, secara primitif kita mengenal ada 3 fase, ya. Ada fase padat, terus kemudian ada fase cair, kemudian ada fase gas. Jadi jika tidak ada perubahan fase, maka panas, ya. Ada satu benda atau satu gas kayak gitu, ketika dipanasi, kemudian gas ini atau benda ini, material ini tidak mengalami perubahan fase, jadi tidak berubah dari padat
ke cair, atau dari cair ke gas, atau dari gas kemudian ke cair atau gas ke padat kayak gitu, tidak ada perubahan fase, maka panas ini hanya akan digunakan oleh sistem yang ada di sini ini untuk menaikkan temperatur, atau menaikkan suhunya, ya. Jadi jika ada satu material, ya, yang awalnya itu suhunya itu T1, maka berikutnya dia akan menuju pada T2. Jadi dari T1 dia akan menuju pada T2. Ini di sini ada Q atau panas atau kalor yang masuk. Dengan demikian kita bisa mendefinisikan, ya, untuk setiap benda atau setiap, ini kan material, ya, material atau benda, ya, material atau benda tertentu kayak gitu. Kita bisa mendefinisikannya, ya, bahwa ada hubungan antara Q dengan perubahan T, ya, dengan Q perubahan T. Jadi setiap benda ketika dia itu dipanasi, pasti ada hubungan antara Q dengan perubahan T itu. Ada benda yang dia itu cepat, ya, untuk suhunya naik, ada benda yang dia lambat sekali agar suhunya itu bisa naik, ya, ketika dipanaskan kayak gitu. Misalkan kita memanaskan air dengan kita memanaskan kayu misalkan, kita akan mengamati bahwa panasnya air dengan panasnya kayu itu berbeda. Nah, hubungan antara aliran kalor atau aliran panas di sini dengan perubahan T itu, ya, itu bisa kita definisikan sebagai kapasitas panas, ya, kemampuan panas rata-rata setiap benda itu, yaitu nilainya adalah C sama dengan Q dibagi dengan delta T. Jadi ini seperti seberapa banyak kalor yang dibutuhkan agar delta T itu agar benda itu mengalami perubahan suhu tertentu. Seberapa banyak kalor yang dibutuhkan itu. Atau kita bisa membacanya dibalik bahwa, ya, bacanya dibalik, untuk perubahan suhu, ya, jadi delta T itu perubahan suhu, maka berapa banyak kalor yang dibutuhkan. Berapa banyak kalor yang dibutuhkan itu. Kita bisa menuliskan ini sebagai Q itu sama dengan C kali delta T, ya. Q sama dengan C kali delta T. Nah, di dalam perubahan yang lebih kecil, ya, delta T yang lebih kecil itu, maka kita bisa menuliskan, ya, dq ini sama dengan C kali dt, ya. dq ini adalah perubahan, ya, perubahan kecil sekali dari Q. Ini sama dengan C kapasitas panas dikalikan dengan dt. Nah, kapasitas panas ini terkait dengan beberapa variabel utama di dalam termodinamika, yaitu PVT ini. Kapasitas panas ini jika berlangsung pada situasi di mana tekanannya itu tetap, ya, tekanannya tetap, maka simbolnya adalah Cp. Kita menamai besaran itu sebagai kapasitas panas pada tekanan tetap, Cp. Sedangkan jika situasinya adalah volumenya itu tetap, maka kita menuliskannya sebagai CV, ya, CV. Nah, nilai dari Cp dan Cv ini kita dapatkan secara dari hasil eksperimen, ya, dari hasil eksperimen. Misalkan, ya, nilai antara Cp dan Cv untuk tembaga ternyata nilainya berbeda, ya. Ternyata nilainya berbeda. Jadi ini perubahan suhu dari tembaga itu, kemudian ini nilai Cv-nya, ya. Ini nilai Cv-nya. Jadi begitu suhunya itu masih di awal, masih rendah, ya, suhunya itu masih rendah, maka nilai Cp dan Cv ini berimpit, ya. Di sini ini masih berimpit. Tapi begitu suhunya itu mulai tinggi, nilai Cp dan Cv mulai kelihatan berbeda, ya. Mulai kelihatan berbeda. Jadi ini berarti kapasitas panas ketika volumenya tetap. Jadi dalam volume tetap, ya, ketika volumenya tetap, nilai
kalor yang dibutuhkan itu, ya, kapasitas panas yang dibutuhkan oleh tembaga itu nilainya lebih rendah, ya, dibandingkan dengan kapasitas kalor yang dibutuhkan oleh tembaga pada tekanan tetap, ya. Nilainya dia lebih rendah ini. Jadi CV nilainya lebih rendah. Lalu bagaimana jika ketika suatu benda itu dipanaskan terus kemudian ada perubahan fase, ya? Jika suatu benda dipanaskan terus kemudian ada perubahan fase, misalkan dari padat kemudian menuju ke cair, atau dari cair itu menuju ke gas, atau dari padat ini menuju ke gas gitu. Maka sistem ini dia pasti akan menyerap panas, ya. Dia akan menyerap panas, mengabsorpsi panas itu. Nah, berapa banyak panas yang dibutuhkan? Panas yang dibutuhkan itu persatuan massa dari materi itu nanti disebut sebagai panas transformasi. Simbolnya adalah L ini, panas transformasi, ya. Panas transformasi, persatuan panas yang dibutuhkan persatuan massa. Di dalam kasus-kasus yang lain mungkin tidak persatuan massa, bisa juga menggunakan persatuan mol gitu, ya. Nah, kita tahu bahwa ketika terjadi perubahan fase, maka biasanya akan diikuti dengan perubahan volume. Misalkan dari padat ke cair, pasti ada perubahan volume, meskipun kecil, tapi ada perubahan volume. Dari cair ke gas, volumenya juga berubah. Dari padat ke gas kayak gitu, ada perubahan volume, ya, ada perubahan volume. Nah, jadi setiap perubahan fase akan diikuti dengan perubahan volume, ya. Misalkan ketika kita membuat es lilin itu, ya, begitu itu airnya itu sudah membeku menjadi es, kita akan melihat volumenya itu berubah, ya. Volume es tadi itu berubah. Nah, sekarang jika proses itu, ya, nah, perubahan fase ini, ya, akan diikuti dengan perubahan volume. Nah, katakanlah pada proses dengan tekanan tetap, ya. Sekarang kita lihat bahwa prosesnya adalah memiliki tekanan tetap. Maka kerja itu di dalam sistem yang awal dW ini sama dengan P dV, ya. dV sama dengan P dV gitu. Atau kita bisa menuliskan V ini sama dengan tekanannya tetap, berarti P dikalikan dengan dV, berarti V2 minus V1. Kerja di dalam sistem seperti ini, ya. Maka menurut hukum termodinamika pertama kita akan punya, ya, dG, ya. Kita akan punya dG ini sama dengan dW plus du, ya, dW plus du. Kita bisa menuliskan ini du itu sama dengan dG minus dW. du ini sama dengan dG minus dW, ya. Jadi du ini bisa kita tulis U2 minus U1 ini sama dengan dG minus dW. dW ini adalah P dikalikan dengan V2 minus V1, ya. P dikalikan V2 minus V1. Nah, dG ini simbolnya adalah panas transformasi, simbolnya adalah L ini. Jadi kita punya U2 minus U1 ini sama dengan L dikurangi P kali V2 minus V1. Nah, kita bisa menyusun ulang ini bahwa kita bisa susun ulang, ya. Ini U2 minus U1 sama dengan L dikurangi dengan P V2 ditambah dengan P V1, ya. Di sini ada suku 2, ada suku 1, ada suku 2, ada suku 1. Suku-suku yang sama kemudian kita satukan, ya. Suku-suku yang sama kemudian kita satukan. Nah, kita punya berarti U2 ditambah P V2. Terus kemudian di sini ada minus U1, di sini ada plus V1. Jadi kalau minusnya saya keluarkan, kita akan punya U1
Terus kemudian di sini ditambah dengan PV1 ya. Minus U1 minus PV1. Sudah sama ya, sama dengan L. Jadi kita punya persamaan baru ini ya. Jadi kita bisa tulis ulang bahwa nilai L ini sama dengan U2 plus PV2 dikurangi dengan U1 ditambah dengan PV1. Nah, ini nilai L atau panas transformasi itu. Nah, besaran U ditambah dengan PV ini nanti besaran yang sering muncul di dalam termodinamika. Nah, kemudian karena besaran ini sering muncul di dalam termodinamika, besaran U ditambah PV ini, maka kemudian besaran ini kemudian nanti disebut atau dikenal dengan istilah baru. Istilah baru itu besaran ini adalah disebut sebagai entalpi ya. Simbolnya itu adalah H ya. Jadi U plus PV. Jadi kita bisa menuliskan ulang ya bahwa besaran ini UPV ini adalah H ya. Jadi kita bisa menuliskan bahwa L ini sama dengan H2 minus H1 ya. L sama dengan H2 minus H1. Jadi kita punya ini H ini sama dengan U plus PV. Nah, kita punya besaran ini bahwa L panas transformasi sama dengan perubahan entalpi. Nah, jadi kita punya ya H atau entalpi ini sama dengan U plus PV. Terus kemudian nilai L ini panas transformasinya sama dengan H2 minus H1 ini. Jadi panas transformasi dari dua fase ini merupakan perubahan entalpi. Jadi jika ada sebuah material ini ya, ini dari fase 1 berubah menuju ke material berikutnya atau menuju ke fase 2. Nah, dalam proses ini ada kalor, ada Q yang masuk, ada kalor yang masuk. Nah, maka panas transformasinya ini ya, untuk mengubah di sini ini panas transformasinya ini merupakan perubahan entalpi atau delta H. Jadi panas transformasinya ini bukan Q ya, L itu sama dengan delta H gitu. Nah, sebagai gambaran awal bahwa perubahan entalpi atau delta H itu nanti merupakan aliran panas ya. Nah, kita lihat ini ya, skemanya ini bahwa ada Q yang masuk, delta H ini sebenarnya adalah aliran panas ya, pada setiap proses isobarik yang reversibel. Jadi delta H ini sebenarnya adalah aliran panas. Nah, kita bisa kemudian setelah itu kita bisa berlatih ya di dalam buku termodinamika di Sears and Salinger ini.